Episode 11 Ngidam. Akhirnya pagi juga, pikir Alia pagi itu. Entah kenapa tadi malam dirinya seperti disiksa oleh semacam perasaan aneh yang tak pernah dirasakannya. Melihat Reno tadi malam seakan-akan menyulut sesuatu di dalam diri Alia. Apalagi ketika melihat Reno tidur di sebelahnya dengan bertelanjang dada. Astaga, itu seakan-akan membuat Alia kehausan akan sesuatu yang sampai saat ini pun Alia tak tahu apa itu. Alia hanya ingin Reno memeluknya, menyentuhnya, mencumbunya. Tunggu dulu, apa yang sudah dia pikirkan? Sejak kapan dirinya memikirkan hal-hal mesum seperti itu? Apa mungkin karena Reno terlalu tampan? Terlalu gagah, atau apa mungkin Reno terlalu mempengaruhinya untuk melakukannya kembali? Tidak. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Alia menggeleng-gelengkan kepalanya saat pikirannya mulai terbang tak tentu arah. Kamu kenapa? Pusing? Mau muntah? Tanya Reno yang sedang mengemudi di sebelahnya. Enggak, jawab Alia sambil tersenyum. Kita cari sarapan dulu ya, kamu pasti lapar. Perhatian Reno membuat Alia menghangat. Astaga, andai saja ini semua nyata. Andai saja dirinya sudah menikah dengan Reno dan menjadi istri yang dicintainya. Mungkin saat ini dirinya akan menjadi wanita terbahagia sedunia. Hei, sejak kapan dirinya suka berangan-angan seperti ini? Itu sama sekali tidak mungkin. Mana mungkin Reno mau menikah dengan wanita biasa-biasa seperti dirinya? Reno memarkirkan mobilnya di sebuah kedai makanan. Kamu tunggu di sini ya, aku pesan dulu, kata Reno lalu keluar dari mobil. Alia memandang punggung tegap Reno saat berjalan menjauhinya. Dek. Dirinya merasakan sesuatu yang sama sekali tak bisa dijelaskan oleh otaknya. Sepertinya dirinya sudah mulai mempunyai sebuah perasaan kepada lelaki itu. Entah sejak kapan hal itu sudah masuk ke dalam hatinya. Apa sejak malam itu? Apa sejak pagi itu saat Alia terbangun dan mengagumi ketampanannya? Apa sejak hari itu di mana Reno membatalkan mengugurkan bayinya? Entahlah. Yang pasti Alia merasa sangat nyaman berada di sisi Reno. Tapi bukankah itu akan menyusahkannya nanti? Reno tak mungkin memiliki perasaan yang sama. Semua ini kan hanya sebatas tanggung jawab saja. Alia lalu membelai lembut perutnya. Sayang, terima kasih. Kamu sudah hadir di sisi Mama. Karena kamu, Mama bisa sedekat ini dengan Papa. Terima kasih sayang, bisik Alia dalam hati. Reno akhirnya kembali dengan membawa beberapa bingkisan dan 2 buah gelas plastik yang terlihat mengeluarkan uap. Kita sarapan ini saja. Soalnya aku mau kamu nanti masakin aku nasi goreng. Reno berkata sambil memberi Alia beberapa bingkisan tersebut, yang ternyata di dalamnya berisi roti panggang dengan isi daging dan sayur. Mungkin ini yang dinamakan sandwich, pikir Alia kemudian. Tak lupa Reno juga memberi sebuah gelas yang dibawanya tadi yang ternyata isinya adalah susu panas. Astaga, Reno benar-benar sangat perhatian. Tapi saat memakan roti itu, Alia mengernyit. Dia tak suka. Kenapa? Tanya Reno yang menyadari perubahan ekspresi Alia. Maaf, tapi sepertinya aku gak suka ini. Entah dari mana Alia mendapatkan keberanian untuk menolak makanan pemberian Reno. Reno menghela napas panjang.
Sepertinya kerewelan Alia saat hamil baru dimulai. Reno pernah mendengar cerita dari Dani. Jika menghadapi wanita hamil itu sama saja masuk ke dalam neraka. Mereka sangat menyebalkan, kata Dani saat itu ketika mereka tak sengaja membicarakan tentang Nesa. Terus kamu mau apa? Kamu harus sarapan sebelum dia kelaparan. Kuah, aku pengen yang berkuah-kuah. Lagi-lagi Alia merasa tak tahu diri ketika meminta permintaan tersebut. Astaga, memangnya siapa dirinya? Istri Reno? Bukan kan? Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Nanti aku bikin sendiri di rumah. Tambah Alia lagi sebelum dapat penolakan dari Reno. Bubur ayam, apa kamu mau? Selain itu aku nggak tahu, apalagi makanan berkuah yang dijual pagi-pagi kayak gini. Iya aku mau. Tanpa basa-basi lagi, Alia berteriak kegirangan, membuat Reno menggelengkan kepalanya sambil sedikit tersenyum. Astaga, apa ini yang disebut Dani dengan menyebalkan? Dan sejak kapan juga dirinya mau menuruti permintaan wanita ini? Kali ini Reno menghentikan mobilnya di depan sebuah rumah makan kecil. Mereka pun masuk ke dalam dan memesan bubur ayam untuk Alia. Mata Alia berbinar saat melihat semangkuk bubur ayam berada di hadapannya. Kuahnya begitu menggugah selera. Aromanya entah mengapa tak membuat perutnya mual. Alia lantas menyantap bubur ayam tersebut tanpa memperhatikan Reno yang memandangnya dengan tatapan tak terbacanya. Apa ini yang disebut dengan ngidam? Tanya Reno kemudian. Alia menggelengkan kepalanya. Aku nggak tahu. Aku cuma ingin makan yang berkuah-kuah. Itu saja. Jawab Alia masih dengan menyantap makanannya. Well, mungkin memang benar. Ini yang namanya ngidam. Gumam Reno sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Sedangkan Alia sendiri tak menghiraukan gumaman Reno. Entah kenapa dia lebih suka memakan makanan di hadapannya daripada harus bercakap-cakap dengan Reno. Bahkan, Alia merasa tak canggung atau gugup lagi ketika di hadapan Reno saat ini. Setelah makan, mereka pun akhirnya bergegas pulang. Tapi, ketika berada di dekat mobil Reno dikejutkan oleh panggilan seseorang. Pak Reno? Sapa seorang tersebut yang diyakini Reno sebagai Andra, manajer pemasaran di kantornya. Dia bersama dengan seorang wanita, mungkin kekasihnya. Kamu kenapa bisa di sini? Tanya Reno kemudian. Saya biasa sarapan di sini sebelum ke kantor, Pak. Bapak sendiri kok bisa sampai di sini? Tanya Andra sambil melirik ke arah Alia dengan lirikan anehnya. Entah apa yang saat ini sedang dipikirkan Andra melihat Reno yang tampan dan keren berjalan bersebelahan dengan Alia yang astaga, benar-benar terlihat biasa-biasa saja. Bahkan wanita di sebelah Andra pun memandang Alia dengan tatapan merendahkan. Entah kenapa Reno tak suka dengan tatapan Andra dan wanita itu terhadap Alia tersebut. Saya lagi ngantar istri saya yang lagi ngidam pengen makan bubur ayam, kata Reno kemudian sambil menggandeng Alia. Si Andra dan wanita itu pun terlihat melongo dengan jawaban Reno. Loh, Pak Reno sudah menikah? Tanya Andra masih tak percaya. Jangankan Andra, Alia sendiri saja terlihat shock dengan pernyataan Reno tersebut. Bisa-bisanya lelaki ini bilang kalau dirinya adalah istrinya. Kamu gak percaya? Kamu gak lihat perutnya buncit kayak gini? Reno berbalik bertanya sambil mengelus perut buncit Alia. Astaga,
Alia merasakan gelenyar aneh seperti yang ia rasakan tadi malam yang membuat dirinya ingin mencium Reno saat ini juga. Sedangkan Andra sendiri hanya mengangguk dengan sedikit ternganga melihat kelakuan pimpinan tertingginya tersebut. Astaga, dia benar-benar tak percaya jika Reno sudah menikah, bahkan akan memiliki anak. Bukankah gosip di kantor menyebutkan jika Reno berpacaran dengan Maya, sekretaris pribadinya sendiri? Ya ampun, entah mengapa pagi ini Andra merasa Reno benar-benar berbeda. Tak seperti sebelum-sebelumnya yang selalu berwajah sangar, pendiam, dan dingin. Pagi ini Reno benar-benar terlihat seperti suami yang menyayangi istrinya. Oke Andra, saya balik dulu. Takut istri saya kecapean, kata Reno kemudian. Andra pun langsung mengangguk hormat kepada Reno dan Alia. Oh iya pak, mari bu, kata Andra lagi terhadap Reno dan Alia. Kenapa? Tanya Reno saat sudah berada di dalam mobil. Kenapa Mas Reno bilang seperti itu tadi? Kamu gak lihat? Tadi mereka memandang kamu dengan tatapan merendahkan. Aku biasa dengan keadaan seperti itu, jawab Alia kemudian. Mulai saat ini jangan dibiasakan. Aku gak suka anak dan ibu yang mengandung anakku direndahkan, kata Reno tanpa memperhatikan Alia yang sudah memerah karena perkataan Reno tersebut. Tapi kan dia jadi hormat sama aku. Mulai saat ini biasakan dirimu ketika orang menghormatimu, jawab Reno lagi. Dan setelah perkataan Reno tersebut, muncullah beberapa pertanyaan di benak Alia. Untuk apa dirinya membiasakan diri dihormati orang? Bagaimana orang menghormatinya ketika dirinya tak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa? Kecuali jika Reno... Tidak. Dia tak boleh terlalu percaya diri untuk membayangkan hal itu. Bagaimanapun juga, membayangkan dirinya menjadi istri Reno itu adalah hal yang salah. Itu tak mungkin terjadi. Bersambung, nantikan episode 12-nya ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.